Sejuta Sayang Untuknya. Sejuta Sayang Untuknya mengisahkan perjuangan aktor Sagala untuk memenuhi kebutuhan anak semata wayangnya, yaitu Gina. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan pergolakan batin antara idealisme juga realitas. Permasalahan bermula ketika Gina yang sudah duduk di kelas 3 SMA dan membutuhkan ponsel pintar untuk bisa melaksanakan ujian yang berlangsung secara daring. Gina yang mengetahui kondisi keuangan keluarganya semula tidak ingin semakin membebani ayahnya yang hanya bekerja sebagai aktor figuran. Bahkan ia rela mendapatkan nilai ujian rendah agar tidak usah kuliah sehingga tidak semakin membebani ayahnya. Dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang Malik dikejar-kejar oleh pihak security. Ternyata itu adalah adegan syuting yang diperankan oleh figuran yang bernama aktor Sagala. Ini orangnya. Kang sutradara menghentikan adegan tersebut karena aktor bermain tidak sesuai skenario, di mana di dalam skenario maling tersebut harusnya lari, bukannya malah melawan. Mereka pun mengulang adegan tersebut, namun lagi-lagi adegan bapak ini menyimpang dari skenario. Proses syuting pun ditunda dan dilanjutkan esok hari. Aktor pun pulang karena sudah larut, tidak ada angkutan umum yang masih beroperasi. Aktor pun harus berjalan kaki sampai ke rumahnya. Setibanya di rumah terlihat anak perempuan yang tertidur di sofa sembari menunggu kepulangan. Dia adalah Gina. Melihat anaknya semua rasa lelah dan letihnya seketika hilang dari wajahnya. Di sini kita mengetahui bahwa ibunya Gina sudah meninggal dan mereka hanya tinggal berdua saja di rumah tersebut. Pagi harinya terlihat Gina yang akan berangkat ke sekolah, tidak lupa dia membuatkan teh buat ayahnya, di mana teh tersebut tidak dikasih gula karena gulanya habis. Aktor juga mendapatkan panggilan syuting sebagai seorang figuran, di mana ia berperan sebagai koruptor dan dihukum mati. Terlihat Gina sebenarnya tidak suka ayahnya bekerja sebagai figuran dikarenakan jadwal dan penghasilnya yang tidak menentu. Gina kemudian menunjukkan surat dari pihak ke sekolah yang berisi tentang tryout online yang harus menggunakan smartphone. Gina pun meminta dibelikan HP karena HP jadul miliknya tentu tidak bisa digunakan dalam tryout tersebut. Gina ditelepon oleh temannya yang bernama Wisnu. Karena uang Gina sudah habis, ia pun lantas meminta kepada ayahnya. Terlihat dia hanya meminta sedikit uang di dompetnya. Dengan keadaan bapak aktor ini terlihat tetap bahagia dalam menjalani hidup karena menurutnya hidup itu seperti pegas, ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Saat beban kehidupan menekan kita ke bawah, nikmati saja prosesnya agar nanti ada kekuatan energi balik yang dapat melontar kita lebih tinggi lagi. Singkat waktu, Gina pun tiba di sekolah. Terlihat Wisnu yang sudah menunggunya di depan gerbang, gimana dia sengaja tidak masuk untuk menunggu Gina datang. Mereka pun terlambat dan disuruh menghadap ke guru BK. Mereka pun tidak masuk kelas karena jam pelajaran sudah dimulai. Wisnu pun mengajak Gina ke kantin. Terlihat Wisnu ini sedang mencari perhatian Gina yang masih aja jutek kepadanya. Di sisi lain, aktor datang ke tempat makan untuk sarapan. Penjual makanan tersebut adalah Bejo. Ini tampangnya. Bejo mengingatkan bahwa aktor tidak bisa lagi berhutang di sana dengan menunjukkan peringatan yang tertulis di dinding. Namun aktor berkata akan melunasi hutangnya sepulang dari lokasi syuting hari ini. Bejo pun akhirnya memberikan aktor makanan yang setelahnya dia diomeli oleh istrinya. Setibanya aktor di lokasi syuting, dia menemui salah satu kru di sana yang bernama Asep. Ini orangnya.
Asep mengatakan bahwa aktor tidak jadi syuting hari ini karena adegan yang diperankannya sudah diganti oleh sutradara, di mana adegan hukum mati dinilai terlalu sadis mengingat ini adalah film yang akan ditayangkan di televisi. Negara tapi juga merusak mata pencarian. Jadi harus mengikuti aturan dari KPI. Asep pun membagikan honor aktor yang dimana itu adalah uang pribadinya. Namun meskipun sedang butuh uang, aktor tidak mau menerima uang yang bukan berasal dari hasil keringatnya. Aktor yang kesal pun pulang dengan membawa 3 nasi kotak. Ternyata nasi kotak tersebut dibawakannya ke warung Mas Bejo, di mana nasi kotak tersebut digunakan untuk mencicil hutangnya. Aktor menjelaskan dia mencicil hutang makanannya dengan cara nasi kotak yang dibawakannya. Bejo yang bingung pun memutuskan akan merunding hal tersebut kepada istrinya terlebih dahulu. Kemudian aktor datang ke warung Koyohan. Terlihat hutangnya yang sudah hampir menumpuk, yang totalnya sudah hampir 1,5 juta. Aktor pun terpaksa berhutang lagi untuk membelikan gula karena dia tidak mendapatkan uang sedikit pun hari ini. Saat sedang tryout, terlihat Gina yang tidak bisa mengikutinya karena HP jadulnya tidak mendukung. Ibu guru pun menghampirinya kemudian berkata agar mengganti HP-nya dan menginformasikan hal tersebut kepada orang tua Gina. Gina lantas mengatakan bahwa ia sudah memberitahukan ayahnya, namun karena penghasilan ayahnya yang pas-pasan, tentunya perlu waktu mewujudkan hal tersebut. Saat jam pulang sekolah, Wisnu menghampiri Gina dan bertanya apakah dia boleh datang ke rumah Gina. Gina pun berkata boleh aja. Kemudian datanglah Doni yang berniat mengantarkan Gina pulang. Terlihat Doni ini juga naksir kepada Gina. Katanya mau nganterin kamu. Serius? Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Gina sedang bersama ayahnya di rumah yang sedang membaca skenario yang judul filmnya bisa kalian baca sendiri. Kemudian Wisnu datang ke rumahnya Gina dan bertemu ayahnya Gina. Ayah Gina meminta dibelikan martabak, setengah kacang dan setengah keju. Dengan bergegas, Wisnu membelikan martabak tersebut dan berjanji akan kembali setengah jam setelahnya. Wisnu pun kembali dengan membawakan martabak. Aktor yang sepertinya takut keracunan meminta Wisnu memakan martabak tersebut terlebih dahulu. Dengan memakai mukena, Gina pun keluar melihat Wisnu. Namun karena hari sudah larut malam, Wisnu pun pulang. Keesokan harinya di sekolah, Wisnu bertemu dengan Gina. Gina mengatakan bahwa dia tidak mau pacaran dan menyarankan agar Wisnu mendekati perempuan lain saja. Namun Wisnu tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang diinginkannya hanyalah agar dia bisa dekat dengan Gina. Kemudian Gina sedang berada di ruangan BK. Ibu guru mengetahui masalah Gina yang tidak bisa mengikuti tryout online. Sambil bersedih, Gina berkata, ayahnya seorang figuran yang bayarannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka saja. Tapi cuma figuran. Saat tryout berlangsung, terlihat Gina tidak berada di sana. Wisnu pun yang khawatir pun meminta izin keluar ruangan untuk melihat keadaan Gina. Begitu juga dengan Doni yang penasaran. Wisnu pun menemukan Gina yang sedang menangis di depan ruang BK dan memfotonya. Gina pun berusaha merebut HP tersebut untuk menghapus fotonya. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Doni. Dia pun memfoto mereka berdua. Aktor terlihat sedang berada dalam ruangan badut. Sang pemilik berkata agar menjadi badut profesional harus bisa menghibur dan terlihat bahagia. Terlepas dari apapun masalah yang dihadapi awalnya, aktor menolak karena itu bertentangan dengan hati nuraninya. Namun karena honor yang lumayan besar dan mengingat ia sedang butuh uang, ia pun menerima tawaran tersebut. Dengan menaikkan mobil bak, aktor pun berangkat mencari rezeki.
Di malam harinya terlihat aktor yang sedang berada di kamarnya, kemudian ia melempar uang koin ke seluruh penjuru kamarnya. Kemudian dia menemui Gina dan bertanya tentang sekolah aktor yang baru saja menerima honor, memberikan dompet miliknya kepada Gina dan menyuruh Gina mengambil uang sesuai keperluannya. Pagi harinya, terlihat Doni sedang menempelkan foto Gina dan Wisnu di sekolah. Untungnya Wisnu melihat perbuatan kemudian berkata, kalau Gina sampai tahu Doni yang menyebarkan foto tersebut, pastinya Gina akan marah kepada Doni seumur hidupnya. Doni pun menyadari hal tersebut. Dengan terburu-buru dia langsung mencopot kembali semua poster yang ditempelnya. Saat Gina di perpustakaan, Wisnu datang menghampiri, kemudian Wisnu memberikan HP-nya untuk dipinjamkan kepada Gina agar bisa mengikuti tryout online. Terlihat Gina yang sudah mulai luluh hatinya. Akhirnya Gina bisa mengikuti tryout tersebut menggunakan HP yang diberikan Wisnu. Ia pun terlihat sangat senang. Ketika sedang berada di rumahnya, kurir datang bawa surat untuk ayahnya Gina, yang berupa surat pemberitahuan yang menginformasikan diterimanya kita sebagai kandidat terpilih untuk bekerja di suatu perusahaan. Gina pun lantas memberikan surat tersebut kepada ayahnya. Namun, ayahnya Gina merasa tidak pernah melamar menjadi satpam. Ternyata Gina lah yang membuat surat lamaran dan meniru tanda tangan ayahnya. Melalui KTP ayahnya, Gina berpikir untuk mencari ayahnya pekerjaan tetap yang gajinya pun pasti setiap bulan, bukan seperti sekarang yang tidak menentu jadwal dan penghasilannya. Karena suatu saat nanti ayahnya ingin Gina kuliah, namun dengan pekerjaan dan penghasilan seperti sekarang, Gina ragu ayahnya bisa memenuhi kebutuhan, mengingat biaya kuliah yang tidak murah, belum lagi kebutuhan Gina yang lainnya. Aktor yang merasa anaknya meragukan jerit payahnya pun marah. Ia lantas masuk ke dalam kamar dan menangis terseduh-seduh. Hebat bicaramu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Aktor terlihat sedang membeli sayur. Seperti aktor ini punya hutang di mana-mana. Kemudian Gina pun menghampiri dan meminta maaf. Namun, yang namanya seorang ayah tanpa perlu meminta maaf, pastinya dia sudah memaafkan anaknya. Terlihat kerutan di wajah sang ayah yang menandakan lelah dan kerasnya hidup yang dijalaninya demi kebahagiaan anaknya. Setelahnya aktor pergi ke lokasi syuting, menemui Asep dan menanyakan jadwal syuting. Melihat Asep yang mengadakan syuting, namun karena ini adalah film remaja, maka figuran seumuran aktor tidak diperlukan di sana. Di sekolah, Gina meminta pendapat Wisnu tentang apa yang dilakukan untuk ayahnya. Wisnu berkata, jika niat Gina mencari pekerjaan untuk menolong ayahnya, maka harusnya dia mencari pekerjaan yang disukai ayahnya. Kemudian Gina berkata bahwa ayahnya ingin dia menjadi piala dalam hidupnya sebagai bukti bahwa dengan profesinya dia bisa membiayai hidup Gina, di mana menurut pandangan ayahnya hidup ini adalah panggung sandiwara di mana masalah datang dan pergi yang membuat penonton terhanyut dalam kesedihan dan kebahagiaan. Mendengar cerita Gina, Wisnu pun kagum dengan ayah Gina. Dengan kerasnya hidup dan pekerjaannya, semua itu dilakukannya semata-mata untuk kebahagiaan anaknya. Saat dalam perjalanan pulang, Wisnu bertemu dengan ayahnya Gina yang sedang menggunakan kostum badut. Malam harinya, para pedagang berkumpul di rumah aktor untuk menagih hutangnya. Mereka meminta aktor untuk menjual rumahnya agar bisa melunasi hutangnya. Namun, ternyata rumah tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik istrinya yang sudah diwariskan ke anaknya.
Karena rumah itu bukanlah miliknya, mereka pun gagal menagih hutang-hutang aktor. Keesokan paginya, aktor datang ke perusahaan tempat ia diterima bekerja, namun karena gajinya yang tidak bisa diterima di awal, sementara dia sedang butuh uang, dia pun batal menerima pekerjaan tersebut. Sempat ada niat jahat untuk mencuri, namun jelas saja mencuri bukanlah jalan keluar dari setiap permasalahan. Mencari ini. Aktor pun kembali ke rumahnya dan mengumpulkan uang logam yang disebarkan di seluruh penjuru kamarnya. Ternyata uang-uang tersebut adalah tabungannya. Seperti inilah cara ia menabung. Setelahnya aktor pergi ke toko HP, namun HP tersebut terlalu mahal. Uang tabungannya tidak cukup untuk membelinya. Aktor pun memberikan semua uangnya dan juga barang-barang yang dikenakannya sebagai bayaran, dan ia meminta tolong pada penjual tersebut. Melihat keteguhan hatinya, penjual itu mengembalikan barang-barangnya dan memberikan HP tersebut. Setibanya di rumah, ia langsung memberikan HP tersebut pada Gina. Namun Gina berkata dia tidak memerlukan HP itu lagi karena tryout online di sekolahnya sudah selesai. Kemudian ayahnya berkata bahwa HP tersebut bisa digunakan untuk Gina kuliah nanti. Namun Gina berkata dia tidak mau kuliah. Aktor pun merasa heran dengan tingkah anaknya yang mendadak tidak ingin kuliah. Keren skenariomu ya Allah. Keesokan paginya, Gina dan ayahnya melayat ke makam ibunya. Gina mengadu kepada ibunya bahwa ia tidak ingin kuliah karena dia kasihan dengan ayahnya. Dia tidak mau jadi beban bagi ayahnya. Alasan dia membuat surat lamaran buat ayahnya adalah karena dia tidak ingin ayahnya menjadi seorang figuran, mengingat honornya yang kecil dan jadwal yang tidak menentu. Ayahnya pun memberitahu bahwa dia cintai pekerjaannya, yaitu seni peran, karena terdapat doa ibunya yang dititipkan kepada namanya, yaitu Aktor Sagala. Dan sekarang ia ingin Gina mengizinkannya memainkan peran sebagai seorang ayah karena semua yang dia lakukan selama ini hanyalah untuk melihat Gina bahagia. Gina yang sangat menyayangi ayahnya tidak ingin menjadi beban bagi ayahnya. Menurutnya dengan biaya kuliah yang mahal, pasti ayahnya harus bekerja keras lagi. Dia tidak mau hanya demi gelarnya, ayahnya harus mengorbankan tubuhnya. Karena apalah arti gelar tersebut tanpa ada yang dia sayangi di sisi Gina. Kenapa aku wisuda ayah dirawat di UGD? Tinggal tulang. Kebanyakan nonton film drama kau. Gina pun akhirnya mengikuti ujian akhir. Terlihat ayahnya yang sedang menghibur anak-anak dengan menjadi badut. Tibalah acara kelulusan ayah Gina dan Wisnu sama-sama tidak bisa hadir di perayaan tersebut. Dikarenakan ayah Gina ada panggilan syuting yang tidak bisa ditinggalkan. Wisnu teringat perkataan Gina yang pernah mengatakan bahwa dia adalah piala bagi ayahnya, dan seandainya kehidupan ini ibarat sebuah festival, maka ayah Gina akan menjadi pemenang tanpa piala dikarenakan beliau hadir. Di lokasi syuting, terlihat syuting tersebut tertunda karena pemeran utama yang belum hadir. Aktor pun meminjam jas pemeran utama dan bergegas. Dia pun pergi ke tempat Gina. Gina meraih nilai tertinggi dalam ujian nasional di sekolahnya. Gina dan orang tuanya pun diminta untuk naik ke atas panggung dan memberikan pidato. Gina menjelaskan bahwa ayahnya berhalangan hadir. Dia lantas bercerita mengenai ayahnya, di mana jalan hidup yang dipilihnya adalah menjadi aktor, seni peran, dan dia sangat mencintai pekerjaan tersebut, walaupun hanya sekedar seorang figuran, yaitu sebuah profesi yang hanya jadi pelengkap dalam adegan film. Ayahnya sudah melakukan pekerjaan tersebut dari sebelum Gina lahir sampai sekarang, dan dia tidak pernah
dipilih peran. Namun dalam kehidupannya yang paling ayahnya sukai adalah menjadi peran sebagai ayah. Sebuah peran yang sama sekali tidak mudah karena kelahiran Gina harus memisahkan dia dengan satu-satunya perempuan yang menjadi belahan jiwanya, yaitu istrinya. Sejak saat itu, ayahnya yang merawat dan membesarkan seorang diri, bekerja dari pagi sampai pagi lagi, tidak peduli dengan badan sendiri. Gina selalu merasa sedih dalam hatinya. Ia merasa kasihan melihat ayahnya. Gina sempat berpikir jika saja dia tidak dilahirkan, mungkin hidup ayahnya tidak akan sekeras ini dan mungkin dia lebih bisa bahagia bersama istrinya. Karena hal itulah, Gina memutuskan untuk tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Karena jika dia kuliah, maka itu hanya akan memperpanjang episode-episode penuh keringat dan air mata dalam hidup ayahnya. Namun, perkataan Wisnu menyadarkan Gina pun berkata bahwa dia akan kuliah karena dia ingin menjadi piala dalam seni pertunjukan ayahnya. Karena dalam hidupnya, ayah bukanlah seorang figuran, melainkan pemeran utama terbaik dalam hidupnya. Aktor yang sedari tadi mendengar pidato Gina lantas membuka jasnya dan tiba-tiba dia muncul dari belakang. Kedatangannya pun disambut tepuk tangan yang sangat meriah dari para audiens. Simpul memperlihatkan Wisnu diantar oleh Doni ke rumah Gina. Wisnu pun menemui ayah Gina dan berkata bahwa dia telah menjual motornya untuk melunasi hutang-hutang ayah Gina. Wisnu pun memberikan martabak yang seperti itu adalah syarat untuk menemui Gina. Mereka berdua terlihat sudah saling menyukai. Dan inilah akhir ceritanya tamat.